persamaan suku banyak dengan menggunakan teorema faktor. Ini indikator-indikator yang harus kalian kuasai ya. Jadi kalian harus bisa ini semua 1 sampai 6. Tapi ini kita berikan secara bertahap ya, tidak semua hari ini ya. Karena hari ini adalah cuma pendahuluan saja ya. Pendahuluan dari bab suku banyak. Apa itu pendahuluan suku banyak? Yang diantaranya ini ya. Jadi pengertian suku banyak itu adalah atau polinom adalah dalam X yang berderajat N dengan N bilangan cacah ya, dan AN nggak boleh 0. Jadi suku yang awalnya nggak boleh 0 ya. Gitu. Jadi ini ya, jadi ini nih ya. Jadi kita bicara suku banyak tuh ini ya, ini suku banyak tuh ini. Dan kuncinya itu adalah di sini ya. Ya. Ingat ya, N-nya itu harus bilangan cacah, dia nggak boleh pecahan. Ini bilangan cacah itu bisa dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Oh iya, salah ya, bilangan cacah bener ya? Bilangan cacah mulai dari 0 ya, bener ya? Atau salah? Ada yang tahu nggak? Coba nih saya tanya nih. Ya. Siapa nih ya bilangan apa? Bilangan cacah jangan-jangan nggak tahu lagi ya. Coba Irsat, bilangan cacah Sat. Apa aja Sat? Sat, Sat dengar Sat. Backgroundnya sama sama saya tuh. Sat dengar nggak Sat? Halo Irsat. Wah Irsat kemana nih? Cuman ada videonya doang. On enggak? Hah? Oh dengar ya. Orangnya nggak kelihatan Sat, pala doang ya. Capsnya ketinggian, Pak. Oh ketinggian, diturunin nanti. Ya Sat, bilangan cacah mulai dari berapa Sat? Bilangan cacak. Oh. Bentar, Pak. Itu udah lama banget. Iya, emang lama banget. Mulai dari SD, SMP gitu, ingetin lagi. Bilangan cacah ya. 2, 3, 2, 3, terus 4, 5. 2, 3, 5, 7. Itu bilangan cacah apa? Bilangan apa itu? Aduh, salah. Ayo, bilangan cacah mulai dari berapa? Dari 2 kalau salah, Pak. Oh, dari 2. Oh iya. Oke, berikutnya. Rafli, Fariski. Bilangan cacah mulai dari berapa, Faris? 0, Pak. Mulai dari 0. 0. Berarti 0, 1, 2, 3 situ ya? Serius nggak tuh? Mulai dari 0? Iya, Pak. Oh iya. Bukannya mulainya dari 4 ya? Ya, mulainya dari 4 ya. 1, 2, 3 bilangan tes. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Oh, tes kan gitu ya. Ya, jadi bilangan tes ya. 1, 2, 3. Jadi mulai dari 4 ya. Enggak bercanda ya. Jadi bilangan caca mulai dari 0 ya. Kalau bilangan asing mulai dari 1 ya. Jadi itu ya. Kalau yang tadi disebutkan sama siapa tadi? Irsat, itu mulai dari 2 mungkin maksudnya bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7, ya 11 itu bilangan prima ya. Gitu ya. Jadi bilangan caca dia harus bilangan bulat berarti ya. Kemudian yang perlu kamu garis bawahi di sini untuk materi kita bicara itu adalah ini ya, kita bicara derajat. Derajat itu adalah pangkat tertinggi. Nah, derajat itu pangkat tertinggi gitu ya. Pangkat tertinggi. Kemudian kalau yang belakangnya ini A0 itu namanya suku tetap. Jadi yang nggak ada X-nya itu berarti suku tetap ya. Jadi kalau misalkan sini ada lanjutannya ada nggak ya? Ya ini dia ya. Nanti kalau yang lainnya itu berarti koefisien. Jadi yang perlu kamu ingat itu adalah kalau di sini adalah pertama derajat, yang kedua suku tetap dan koefisien. Ya. Itu ya.
Ini pengertian dari suku. Nanti kita lihat mungkin ada juga ya, kita bicara dengan lewat video nanti sebentar ya. Oke, ya. Berikutnya, ya, kita berikutnya. Itu adalah annotate-nya di off-in dulu. Oke. Nah, ini contoh suku banyak. Nah, ini contoh suku banyak. Ini contoh suku banyak ya. Ini contoh suku banyak. Ini contoh suku banyak. Ya, ini contoh suku banyak ya. Jadi ini ya contohnya tadi ya, misalkan yang pertama, ini derajatnya berapa nih? Derajatnya. Derajat itu pangkat tertingginya, berarti pangkat tertingginya 5, maka derajatnya 5 gitu. Kemudian tadi ada suku tetap. Suku tetap itu adalah angka yang nggak ada X-nya, berarti ini. Jadi suku tetapnya adalah min 1. Misalnya pertanyaannya, kalau misalnya ada lagi pertanyaan, koefisien X kuadrat berapa gitu. Kalau koefisien X kuadrat berarti ini angka yang ada di depan X kuadrat. Berapa nih? Nah ini dia. Jadi jawabannya adalah min 3. Nah, gitu ya. Ini contoh suku banyak ya, beserta derajatnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Cukup jelas ya berarti ya? Aymar? Paham Aymar? Alhamdulillah Pak, sejauh ini. Alhamdulillah. Jelas ya. Hamzah? Jelas Jah? Hamzah? Apakah jelas Iya, Hamzah? Pak. Jelas ya? Oke ya, jadi jelas ya ini contoh yang suku banyak. Contoh yang suku banyak. Ini masih annotate ya. Contoh suku banyak. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, ini contoh yang bukan. Ini bukan suku banyak. Ini kenapa dia bukan suku banyak? Ya. Ini kenapa dia bukan suku banyak? Ya, ini kita lihat. Ini kenapa dia bukan suku banyak ada di sini ya. Kuncinya itu di sini. Ini kalau diubah, ya, ini kan menjadi 3x pangkat 5, ya, 3x pangkat 5 min 3x kuadrat. Nah, yang perperan pelajaran kelas 10 itu kalau diubah jadi pangkatnya negatif. Nah, kan tadi nggak boleh ya. Dibilang pangkatnya itu harus bilangan caca. Bilangan caca itu mulai dari 0. Jadi ketika di sini ada min 1, nah ini pasti bukan. Ini pasti bukan suku banyak. Ini pasti bukan suku banyak. Apalagi yang nomor 2 ada trigononya, ada trigonometri. Nah, gitu ya. Ini juga pasti bukan suku banyak. Ini tadi berarti ini kita sudah memahami mana yang bentuk suku banyak, mana yang bukan suku banyak gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya, cukup jelas berarti ya. Oke. Kita lanjutkan setelah itu. Nah, ini ya. Berikutnya adalah nilai suku banyak. Nilai suku banyak itu kita punya 2 cara untuk menentukan, yaitu metode substitusi atau metode Horner. Ya. Jadi bagian pertama tadi mengenal suku banyak. Ya, ingat ya tadi kita yang pertama tadi kita sudah mengenal suku banyak ya. Sekarang yang kedua nilai suku banyak ya.
nilai cukup banyak bisa ditentukan dengan cara substitusi atau yang kedua dengan Horner ya. Substitusi atau Horner ya. Nah, ini contoh kalau misalkan ya ini contohnya ya, tentukan nilai dari ya ini ya. Nilainya berapa? Untuk soal seperti ini. Kita pakai annotate lagi. Nah, kalau misalkan disuruh tentukan nilai dari fx untuk x sama dengan 3 ya. Yang pertama jadi tadi apa? Kita bisa menggunakan ya metode substitusi ya. Caranya masukin aja 3 ke sini langsung ya. Jadi F3 sama dengan ya 3 pangkat 5 min 3 kali 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurang 1. Nah, gitu ya. 3 pangkat 5. Oh, 3 pangkat 5 81 kali 3 200 berapa ya? 81 kali 243 ya. 243 3 dikali 3 kuadrat berarti minus 27. Ini berarti 6 terus dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah berapa ya? 249 kurang 28. 221 ya. 221. Nah, inilah nilai dari ya, F3. Jadi F3 itu nilainya adalah 221 ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kita disuruh nentuinya dengan metode Horner ya, sintetik Horner. Caranya kamu cari koefisiennya aja ya, koefisiennya. Misalnya kan X pangkat 5. Ini saya urutin ya, dari X pangkat 4 sampai X pangkat 0. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, sama X pangkat 0. Lihat koefisiennya, pangkat 5, ini berarti sini koefisiennya. Ya. Berarti 1. Pangkat 4 ada nggak? Oh, nggak ada, berarti 0. Gitu. Pangkat 3 ada nggak? Oh, nggak ada, berarti 0. Pangkat 2 ada? Oh, ada nih pangkat 2 ya. Pangkat 2 itu adalah minus 3. Pangkat 1 ada? Ini dia, pangkat 1. Jadi 2. Ini yang nggak ada angkanya berarti pangkat 0. Jadi minus 1. Perhatikan cara Horner ya. Di sini karena dibagi 3, maka di sininya 3. Nah, gitu ya. Perhatikan baik-baik caranya. Ini ilmu baru bagi kalian. Ini belum pernah didapatkan sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya, tingkat sebelumnya belum pernah. Kalau substitusi mah pernah ya. Kamu SD, SMP mah udah pernah dapat ya. Langkah pertama adalah turunkan yang pertama. Di sini 1 ya. 1 kemudian kalikan ya. Kalian kalikan di sana ya. Di sini berarti ya 3 dikali 1. Jadi 1 ini kalikan 3 ya. Hasilnya kalian taruh sini. Ya. Nah, berarti hasilnya itu sama dengan 3. Nah, gitu. Terus jumlahin lagi. Berarti di sini berapa? 0 tambah 3? 3. Ya, berarti berikutnya kita kalikan lagi. Ya. Berarti sini 3. Jadi ini ya, ini selalu dikalikan ini. Ya. 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Oh, taruh sini. Gitu. Nah, ini 9. Jumlahin lagi 0 tambah 9. 9. Kalikan lagi 9 kali 3. Taruh lagi ke sana ya. 27. Min 3 tambah 27. 24. 24 kali 3. 24 kali 3. Taruh lagi ke sini. 72. Jumlahin lagi. 74 ya. Jumlahin lagi 2 ya, 74 kali 3 ya 2 ya 2 2. Ketika dijumlahkan lagi terakhir adalah
221. Nah, inilah nilainya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Itu kok yang di sebelah kirinya ngambil angka 3, Pak? Iya, karena kan untuk X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 1, berarti 1. Gitu. Ya. Jadi ini nih ya, karena di sini yang diminta adalah ya, yang disuruh kita mau kerjakan adalah di sini adalah angka 3, maka di sininya harus angka 3. Kalau di sininya 1 ya di sini 1 gitu. Ya, karena perintahnya adalah tentukan nilai untuk X sama dengan 3. Ada lagi? Silakan kalau ada yang belum paham. Nggak ada ya? Jelas ya? Save dulu. Save. Oh, udah di save. Begitu. Silakan difoto boleh tuh ya. Silakan difoto, ditulis. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ntar saya refresh dulu ya. Udah terus agak hilang-hilang. Silakan ada pertanyaan sampai tadi ya. Sampai klik ya biar hilang. Nah, ini adalah operasi suku banyak ya. Setelah itu operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian ya. Jadi operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ini ya, kalian lihat ini 1, 2, 3. Kalau pembagian nanti di hal khusus kalau di suku banyak ya. Gitu ya. Ya ini pengurangan ya tinggal dikurangkan saja ya. Perkalian juga begitu ya. Jadi inti di sini adalah pertama operasi ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian adalah suku banyak. Dua buah suku banyak disebut sama jika koefisiennya sama ya. Koefisien pangkat yang bersesuaian sama ya. Kalau di sini fx ada an dan seterusnya, ada gx, bn dan seterusnya. Ketika di sini x pangkat n, x pangkat n, maka an harus sama dengan bn. Nah ini dia ya. Dan seterusnya. Jadi koefisiennya harus selalu sama. Ya. Koefisiennya harus selalu sama ya. Nah, ini contohnya ya. Atau ini ya contohnya ini kita lihat nih seperti saya yang berikan. Kalau kita punya fx-nya adalah ax pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus bx kuadrat min 7, kemudian kita punya gx 2x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 7,
Maka ya, kalau jika fx sama dengan gx, maka A tambah B-nya berapa? Kita lihat aja pangkat 5. Pangkat 5 yang F-nya itu A, di sini 2. Maka kesimpulannya adalah ya di sini ya. Jadi kesimpulannya ini ya A ya sama 2, jadi harus sama ya. Dan B juga sama 8, dia harus sama tempatnya. Sehingga kalau A tambah B adalah 2 tambah 8 itu 10. Ini contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Jadi intinya itu. Ya, intinya itu. Oke, berikutnya nih tolong diperhatikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Polinomial. Open with this media player. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oke, ya ini ya tolong diperhatikan nih video yang akan saya share. Ya. Silakan diperhatikan. Ya, Denny Handayani di belajar polinomial atau suku banyak bagian pertama. Kita awali dari memahami pengertiannya terlebih dahulu, biar teman-teman bisa membedakan mana yang termasuk polinomial dan mana yang bukan. Ini adalah pengertian polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x ini dapat ditulis seperti ini, ya. Nah, keterangannya n ini di sini, ini bilangan bulat, teman-teman, ini pangkat tertinggi. Ini menunjukkan derajatnya nanti. Jadi misalkan polinomial pangkat tertingginya 5, oh berarti polinomial tersebut berderajat 5. Dan ingat, pangkatnya ini harus bilangan bulat positif. Kemudian bagian sini an min 1, a2 sampai a1 ini disebut dengan koefisien. Dan nilainya ini harus bilangan real. Dan yang terakhir bagian sini ini adalah bilangan real juga yang disebut dengan konstanta atau suku tetap. Nah, biar lebih paham, perhatikan beberapa contoh berikut ini. 3x pangkat 5 ditambah 2/3x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 7. Ini polinomial bukan? Jelas, ini adalah polinomial. Derajatnya adalah 5. Dari mana kita tahu derajatnya? Lihat pangkat tertingginya, teman-teman. Dari sini, ini pangkat tertingginya 5. Berarti polinomial berderajat 5. Oke, contoh kedua. 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 2x tambah 1. Ini juga termasuk polinomial dan berderajat 3. Contoh berikutnya. 7x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3/x ditambah 1/x kuadrat. Ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial. Kenapa? Karena 3/x ditambah 1/x kuadrat jika kita ubah, ya, ini kan 3/x pangkat 1. Dan ini 1/x pangkat 2. Kita gunakan sifat eksponen. Kita peroleh seperti ini. 3x pangkat negatif 1 ditambah x pangkat negatif 2. Ya enggak? Dan ingat, syarat polinomial itu pangkatnya itu bulat dan positif. Ini bilangan bulat negatif, jadi ini bukan polinomial. Contoh berikutnya, 5x pangkat 7 ditambah 3x kuadrat ditambah 7 akar x. Ini polinomial bukan? Ini bukan polinomial. Kenapa? Karena akar x ini kalau kita ubah ke bentuk pangkat, itu sama aja dengan x pangkat setengah. Ini bilangan positif tapi tidak bulat. Jadi tidak memenuhi syarat suatu polinomial. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Nah, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial ini pernah kalian pelajari saat belajar aljabar di SMP. Jadi ini sekilas aja, kita hanya mengulang aja.
Contohnya, diketahui PX ini polinomial 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 6. Dan QX sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Tentukanlah yang pertama PX ditambah QX. Ini penjumlahan polinomial. Kemudian yang kedua PX dikurangi QX, pengurangan. Dan yang ketiga PX kali QX, perkalian. Nah, bagaimana cara menjumlahkan, mengurangi, dan mengalihkan dua buah polinomial? Caranya seperti ini. Kita mulai dari bagian A, penjumlahannya terlebih dahulu. PX ditambah QX. Di sini PX-nya ini ya. 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 6. Ini PX-nya. Kemudian kita tambahkan dengan QX. Ini QX-nya. 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Untuk penjumlahan dan pengurangan, teman-teman operasikan variabel yang pangkatnya sama. Ya. Di sini untuk x pangkat 4, di bagian QX-nya kan nggak ada x pangkat 4. Jadi kita tulis ulang aja. 5x pangkat 4. Kemudian 3x pangkat 3. Ada nggak pangkat 3? Ada dengan ini kan. 3x pangkat 3 nanti kita jumlahkan dengan 4x pangkat 3. Kemudian min 5x kuadrat. Di sini ada juga yang kuadrat. Min 2x kuadrat. Ini kita operasikan nanti. Kemudian konstantanya 6. Nah, sekarang kita jumlahkan koefisien yang variabelnya punya pangkat yang sama. Seperti ini nih. Untuk x pangkat 3, kita jumlahkan aja koefisiennya. 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3 berarti 3 tambah 4 kali x pangkat 3 gitu. Ya, intinya jumlahkan koefisiennya. Kemudian ini juga sama. Min 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Ini sama aja dengan ditambah min 5 dikurangi 2. Ya. Jadi kita peroleh 5x pangkat 4 ditambah 3 tambah 4 jelas 7. 7x pangkat 3. Kemudian ditambah min 5 dikurangi 2 itu min 7. Ya. X pangkat 2 ditambah 6. Ini ada hasil penjumlahannya. Nah, sekarang kita coba bagian B, pengurangan. PX dikurangi QX. PX-nya ini kemudian dikurangi. Nah, untuk pengurangan hati-hati jangan lupa kasih tanda kurung. Tanda kurung ini menunjukkan bahwa pengurangan ini berlaku untuk setiap suku yang ada di sini. Ya. Oke, ini kasih tanda kurung. Nah, untuk menghilangkan tanda kurungnya kita kalikan. Min kali positif 4x pangkat 3, maka di sini jadi negatif atau pengurangan 4x pangkat 3. Kemudian ini min kali min, ya ini kali ke sini, ini kali ke sini. Negatif kali negatif, ini jadi positif atau jadi tambah 2x kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan sama seperti yang tadi, operasikan yang pangkatnya sama. 5x pangkat 4, di sini kan nggak ada lagi yang pangkat 4, jadi kita tulis ulang. Kemudian yang pangkat 3, 3x pangkat 3 di sini ada min 4x pangkat 3. Jadi seperti ini. Kemudian yang pangkat 2 dengan pangkat 2 lagi. Seperti ini. Dan terakhir konstantanya. Jadi 5x pangkat 4. 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3. Berarti 3 dikurangi 4 itu negatif 1 koefisiennya. Jadi negatif 1 x pangkat 3. Kemudian min 5x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Min 5 ditambah 2 itu negatif atau min 3. X pangkat 2, kemudian ditambah 6. Ini hasil pengurangannya. Dan terakhir, kita coba PX kali QX, perkalian. Ini polinomial PX-nya, kemudian kita kalikan dengan polinomial QX-nya. Caranya, setiap suku pada PX, pada polinomial PX, kita kalikan dengan QX. Contohnya, 5x pangkat 4, ini kita kalikan dengan QX. QX-nya yang ini ya. Kemudian 3x pangkat 3 kita kalikan dengan QX juga. Kemudian bagian ini min 5x kuadrat kita kalikan dengan QX. Kemudian 6 konstantanya kita kalikan juga dengan QX. Jadi setiap suku pada PX ini kita kalikan dengan QX. 5x pangkat 4 ini kita kalikan satu persatu ya. Kalikan dengan 4x pangkat 3. 5 kali 4-nya 20. Kemudian x pangkat 4 kali x pangkat 3. Bilangan berpangkat yang basisnya sama, kalau kita kalikan, pangkatnya kita jumlah. Jadi 4 tambah 3, jadi pangkat 7. Kemudian 5x pangkat 4 kita kalikan dengan ini, min 2x kuadrat. 5 kali min 2 itu min 10. X pangkat 4 kali x pangkat 2, jadi x pangkat 6. Jelas ya? Ini juga sama, ini kita kalikan. 3 kali 4 itu 12, kemudian x pangkat 3 kali x pangkat 3, x pangkat 6. Kemudian 3x pangkat 3 kita kalikan ke sini. Jadi min 6x pangkat 3 tambah 2, x pangkat 5. Ini kita kalikan juga.
Min 5x kuadrat kali 4x pangkat 3. Jadi min 5 kali 4 kan min 20. X-nya pangkat 2 kali x pangkat 3. Jadi x pangkat 5. Ya, min 20 x pangkat 5. Kemudian min 5x kuadrat kita kalikan dengan min 2x kuadrat. Min 5 kali min 2 itu plus 10. X pangkat 2 kali x pangkat 2, x pangkat 4. Terakhir ini kita kalikan. 6 kali 4x pangkat 3 itu 24x pangkat 3. 6 kali min 2x kuadrat itu min 12x kuadrat. Terakhir kita operasikan yang pangkatnya sama. Ya. 20x pangkat 7 tetap. 20x pangkat 7. Yang pangkat 6 di sini min 10 x pangkat 6 ditambah 12x pangkat 6. Min 10 tambah 12 itu positif 2 ya. Jadi positif 2x pangkat 6. Kemudian min 6x pangkat 5 dikurangi 20x pangkat 5. Jadi min 26x pangkat 5. Ini pangkat 4 tetap. Dan ini pangkat 3 juga tetap. Dan ini pangkat 2 tetap. Dan ini adalah hasil perkaliannya. Oke? Oke, sampai sini operasi apakah ada pertanyaan? Ini Silakan. pangkat 4 tetap. Saya pikir cukup jelas apa yang diterangkan di sini ya mengenai mengenai operasi. Tadi saya nggak beri contoh, ini contohnya yang saya berikan melalui video ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, ada di trigonometri di sini. Dan x kuadrat pada polinomial 5x pangkat 4 ini kalau ejaan bahasa ya, koefisien x kuadrat tadi saya kasih contoh yang ini ya. Saya nggak perlu ini ya, saya cepetin aja videonya. X Juga sama dengan 2x sama pangkat kayak 4 tadi, min 3x pangkat 4 ditambah 12x min 3 Juga jadi sama. plus 4x negatif K. Ini Untuk ya. hasil perkalian derajatnya itu akan sama dengan jumlah kedua Silakan derajat diperhatikan contoh polinomial ini ya. tersebut. Ingat kalau dikalikan pangkatnya kan dijumlah. Berarti ini 5 kita tambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 8B. Oke, jadi kalau kita punya Ingat. PX derajatnya 5, QX derajatnya 3, maka kalau derajat perkaliannya dia tinggal jumlahin aja. Ya 5 tambah 3, berarti jawabannya 8 gitu ya, untuk yang diketahui PX dan QX. Ini contoh saja. Saya cepatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ketinggian bola pada saat posisi bolanya di sini, misalnya waktu ganti aja nilai variabelnya dengan suatu nilai. Ya, ini Contohnya video untuk yang persamaan tadi saya kasih tahu juga menentukan nilai cukup banyak. Ini ada 2 cara, kita perhatikan sama kayak tadi saya sudah kasih contoh juga ini. ketinggian ini, HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Kita ingin mencari ketinggian bola pada saat T-nya sama dengan 1. Jadi kita ganti aja setiap variabel T kita ganti dengan 1. Jadi HT itu sama aja dengan H1. Ya, jadi ketinggian pada saat T sama dengan 1 sama dengan negatif 4. Ini kan kali T kuadrat. Jadi T-nya kita ganti dengan 1, jadi 1 kuadrat. 5T jadi 5 kali 1, kemudian ditambah 2. Ini tinggal kita selesaikan seperti biasa. 1 dikuadratkan itu 1, kemudian ini masih sama ya. Negatif 4 kali 1 itu negatif 4, 5 kali 1 5, 2-nya tetap. Negatif 4 tambah 5 itu positif 1, positif 1 tambah 2, hasilnya adalah 3. Jadi ketinggian bola basket ini pada saat T-nya sama dengan 1 adalah 3 meter. Gampang kan? Itu cara substitusi. Kalau cara substitusi pastinya teman-teman udah gak aneh karena udah sering kita gunakan. Nah, sekarang kita akan coba mencari nilai suatu polinomial dengan cara skema Horner. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan nilai suatu polinomial dengan cara skema Horner. Ini caranya cukup sederhana, teman-teman. Perhatikan. Misalnya ini diketahui teori suatu ya, teori saya lewat ya. Ini teori lebih baik. Kalau pakai huruf-huruf kan agak susah ya. Mendingan langsung ke soalnya aja ya, yang berupa angka ya. Dia masih kita peroleh akar sama dengan 1, tapi Ini- dengan cara skema Horner. Kalau dengan substitusi tadi kan kita dapat Pakai hasilnya Horner kan 3 ya. 3 meter. Kita coba dengan skema Horner. Kita buat garis seperti ini. Nah, sekarang lihat koefisiennya.
Negatif 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2, berarti koefisien dan konstantanya adalah negatif 4, 5, dan 2. Ini kita tulis di sini, negatif 4, 5, dan 2. Ini koefisien untuk T kuadrat, ini koefisien untuk variabel T, dan ini konstan. Nilai HT untuk T sama dengan 1, berarti ini K-nya teman-teman. Jadi satunya kita simpan di sini. Masih ingat caranya? Yang pertama, ini koefisien pertama kita tulis ulang di bawah. Negatif 4, kita kalikan dengan 1, negatif 4 kali 1, kita simpan di sini. Lalu kita jumlahkan, 5 tambah negatif 4 itu positif 1, kita kalikan lagi dengan ini, 1 kali 1, 1, lalu 2 ditambah 1, 3. Dan ini adalah nilai polinomial HT untuk T sama dengan 1. Jadi H1 sama dengan 3. Hasilnya sama ya dengan cara substitusi yang pertama kita coba tadi. Oke, sekarang kita coba lagi contoh kedua. Diketahui fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 ditambah x dikurangi 3. Tentukan nilai f2. Oke, kita jawab pakai skema Horner lagi. Kita buat garis, lihat koefisiennya. Koefisien untuk x pangkat 4 itu 3. Kemudian koefisien untuk x pangkat 3-nya negatif 2. Nah, teman-teman perhatikan, di sini dari pangkat 3 kan langsung x pangkat 1. X pangkat 2-nya kok nggak ada. Ini artinya koefisiennya itu 0, teman-teman. Saya ulangi. Jadi koefisien itu harus berurutan dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah sampai konstan. Ya. Jadi x pangkat 4-nya koefisiennya 3, x pangkat 3 koefisiennya adalah negatif 2. Untuk x pangkat 2 ini koefisiennya adalah 0. Jadi tetap kita tulis. Kemudian untuk x pangkat 1 koefisiennya adalah 1 dan konstantanya ini negatif 3. Kita akan mencari nilai f2, berarti x-nya adalah 2. Nah, 3 ini kita tulis ulang di sini. 3 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 6. Negatif 2 ditambah 6, positif 4. 4 kita kalikan dengan 2, 8. 0 ditambah 8 hasilnya 8. 8 kita kalikan dengan 2, 16. 1 ditambah 16, 17. 17 kalikan dengan 2, 34. Negatif 3 tambah 34 itu sama aja dengan 34 dikurangi 3 ya, 31. Dan ini adalah nilai F2. Jadi F2 sama dengan Ada 31. Gampang kan? Untuk soal ini kayak Horner lagi ya. Tadi Pak, sudah saya jelaskan juga. Ya. Ntar di soal itu Pak, Apa? ada yang diwajibin pakai skema Horner, nggak boleh pakai Kalau substitusi aja. kalau kita bicara soal matematik, apapun caranya bisa kita lakukan. Ya. Kalau dia tidak disebutkan harus pakai cara sesuatu ya enggak. Ya. Misalkan tentukan F1 misalkan seperti tadi ya. Kamu kalau mau menyelesaikan itu bisa dengan substitusi, bisa dengan honor, kecuali misalkan pertanyaannya begini. Tentukan ini untuk T sekian dengan cara honor, nah itu berarti wajib pakai honor. Tapi kalau tidak disuruh dengan suatu cara, berarti bebas kamu pakai cara mana saja yang menurut kalian itu paling mudah untuk kalian, gitu. Paham ya? Oke? Paham Pak. Ya, jadi selama tidak disuruh pakai cara apa, ya berarti bebas. Sama kalau kita nemuin soal-soal yang ada di manapun ya, ketika ketemu soal pasti kadang satu soal itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Nah, dari cara-cara itu kita pilih yang paling mudah atau yang mungkin paling kita kuasai gitu ya. Jadi nggak harus sebenarnya kalau kita di UTBK, dulu di ujian nasional tuh cara yang kita bisa ya pakai gitu, karena biasanya kalau soal-soal itu tidak menentukan dengan cara ini enggak, bebas ya. Gitu ya. Saya pikir cukup ini untuk penjelasan saya ya. Jadi kalau kita bicara apa yang sudah kita lakukan tadi, ya, ini saya share whiteboard ya. Jadi kalau kita bicara kesimpulan itu adalah tadi kita bicara suku banyak, ya kan? Tadi kita yang pertama kita bicara pengertian. Nah, pengertian suku banyak apa tadi kan gitu. Nah, di antara pengertian itu tadi dibahas mengenai derajat. Dibahas mengenai koefisien. Dibahas mengenai suku tetap.
Nah, gitu. Yang kedua, tadi kita bicara operasi. Operasi itu tadi ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada kesamaan sama saya tadi saya kasih ya. Kesamaan ya, suku banyak. Jadi ini yang kita pelajari hari ini ya. Tadi yang ketiga kita bicara nilai suku banyak ya. Nah, nilai suku banyak ini bisa ditentuin dengan cara ya, satu substitusi. Yang kedua tadi kita bisa dikerjakan dengan cara Horner. Jadi apa yang kita pelajari hari ini tuh garis besarnya tuh ini ya, masalah pengertian derajat, koefisien, suku tetap, operasi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada kesamaan suku banyak yang saya berikan contoh, kemudian yang terakhir adalah nilai suku banyak. Bisa dengan substitusi, bisa dengan Horner gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, yang kesamaan suku banyak dong, Pak. Saya masih Tadi belum udah. ngerti. Tadi disamain aja posisinya, misalkan gini ya, misalkan saya punya nih, ini nih, yang sederhana ya, kalau kesamaan, tadi misalkan saya punya fx, tadi kan udah saya kasih tahu, tuh, misalkan ax kuadrat plus 2x plus 1, terus saya punya gx, ini sederhana nih, sederhana ya, misalkan saya punya 3x kuadrat plus 2x plus 1. Jika fx sama dengan gx, ya, maka A-nya berapa? Ya posisinya harus sama semuanya, posisinya harus sama. Kalau ada yang nggak sama ya berarti beda. Berarti bukan kesamaan, ini sama kan posisinya. Ini sama kan posisinya gitu. Maka ini juga harus sama. Sehingga jawaban dari sini berapa A-nya ya? A-nya sama dengan 3. Gitu. Jadi letaknya harus sama. Itu kesamaan suku banyak namanya. Begitu. Ya. Oke, Pak. Oke, cuman gitu doang ya. Oke, berarti cukup dari saya. Sekarang kita cek ya, kamu paham atau tidak. Kita punya waktu. Saya punya soal 5 ya, cuma 5 doang, nggak banyak ya. Silakan nanti dikerjakan. Ini saya share dulu ya linknya. Nah, kamu kerjakan waktunya 15 menit. Nanti 15 menit, 10 menit kita bahas, 5 menit penutupan ya. Ya. Ya, ini sudah masuk nama-namanya 27 responden ya. 28 29 30, satu lagi ya kalau nggak salah ya. Yang belum isi, 1 menit lagi. Yang 100 ada 15 orang, wih banyak juga nih. Berapa? 15 orang. Ya, yang nilai 100 Pak. Dari 30. 50%. Iya. Ini yang 80, ada 9. Yang ini ada yang 0. Saya berarti itu. Ini Jangan yang ada 60 ada 5 atau ada di share screen ya. Yang nilai 60 ada 5 orang. Kemudian yang 9, yang 80 ada 9. Jadi kalau yang di atas KKM 9 tambah 15 24 ya. Jadi sudah dari hasil ini cukup bagus ya pemahamannya ya. Tentang pelajaran hari ini, karena yang 100 nilai benar semua ada 15. Kemudian yang nilai 80 yang salahnya 1 ada 9. Yang salahnya 2 ada 5 orang. KKM-nya berapa, Pak? Kenapa? KKM-nya berapa? KKM 74, Pak. Oh iya. Cukup bagus kalau lihat hasil hari ini ya, pelajaran hari ini.
Oke, kita bahas mungkin beberapa soal yang katanya perlu saya bahas. Ya. Ini kita lihat, saya mohon izin nih kepada Andika ya. Saya izin Andika, saya menampilkan hasil kamu ya Kak. Iya Pak. Oh. Nilainya 80 kamu. Kita lihat nomor 1 kebanyakan masih ada yang salah nggak? Ya, ini jawabannya ya nomor 1. Nah ini nomor 1 jawabannya adalah C ya, jelas ya. Ini, jadi pangkatnya ini yang tertingginya kan ini ya 5 ya. Jadi cari yang depannya 5. Kemudian suku tetap berarti 2. Nah, jadi 5 kemudian 2. Kemudian koefisien X pangkat 4. Di sini ada angka min 4, berarti min 4 ya. Jadi kuncinya itu adalah C. Ya, betul berarti ini ya. Betul, buat Andika betul. Saya bahas yang kemungkinan ini deh, yang salah aja. Yang Andika salahnya gimana ya Andika? Clear. Exit dulu baru bisa. Oke. 2 Andika betul, 3 betul, 4-nya betul, nomor 5 yang salah ya. Nah, yang kita bahas mungkin banyak yang kalian salah di sini, mungkin di nomor 5 ya. Kita bahas yang nomor 5. Ntar saya turunin dulu. Itu. Notnya merah aja nggak apa ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, jadi ini kita perlu jalankan yang sebelah kanan. Sebelah kanan tuh kalau kita kalikan berarti AX kuadrat ditambah BX. Sekarang 3-nya tadi kan ini ya, ini ke sini, ini ke sini. Sekarang yang 3-nya, 3A plus 3AX, terus terakhir 3 kali B ya. Plus 3 kali B ditambah C. Jadi kita punya akhirnya adalah AX kuadrat plus B ditambah 3AX ditambah 3B plus C. Nah, di sini X kuadrat min 2X plus 7 ya. Berarti kita cari kesamaannya. Yang pertama ini berarti 1 ya. Nah, ini. Berarti jelas A-nya sama dengan 1 ya. Dan ini ya. B ditambah 3A sama dengan min 2. A-nya 1. Jadi B ditambah 3 sama dengan min 2. Jadi B-nya adalah minus 5. Terakhir adalah 7 dengan ini. Ya. Berarti 7 sama dengan 3B plus C. Ya. B-nya masukkan, min 5 jadi min 15 ditambah C. Jadi C adalah 7 ditambah 15. Berarti C-nya adalah 22. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Andika salah ya. Jadi harus D, bukan B. Andika jawabannya B. Jadi hasil yang yang tadi kalian kirimkan di Google Form itu sudah ketahuan. Mau salahnya di mana, benernya di mana, ya. Ketahuan hasilnya. Kalau salah 1 berarti 80, yang salah 2 berarti 60. Sebagian besar kalian sudah paham ya. 80 ada 9 orang, kemudian yang benar semua ada 15 gitu. Itu ya, ini saya clear dulu, clear. Oke ya. Tadi yang perlu dibahas lagi nomor berapa ya? Keluar dulu AutoCAD-nya. Nomor 4 gampang ya. Ini nomor 3, saya tekankan lagi nih, saya bahas juga nggak apa-apa, 1 nomor lagi. Kalau kita pakai Horner ya, kalau kita pakai Horner lebih mudah ya, 2. Nah, di sini kan 2. Sini ada min 5, ada minus 2, ada 12. Kita Horner sama 3. Ya. Kita Horner sama 3. Turun 2. 2 kali 3 di sini 6. Min 5 tambah 6 itu adalah 1. 1 kali 3, 3. Min 2 ke bawah. Ya, tambahin berarti 1. 1 kali 3 lagi 3. Nah, 12 tambah 3, 15. Nah, ini pakai Horner lebih gampang ya. Ya, pakai Horner lebih mudah
ya untuk menentukan nilai cukup banyak. Ya walaupun nggak harus, ya, kamu pakai substitusi juga nggak apa-apa ya gitu. Substitusi juga nggak apa-apa. Itu yang diantara yang penting-penting pula ya untuk soal-soal ini. Ada pertanyaan kah? Silakan. Untuk materi hari ini. Tidak ada pertanyaan? Atau ada yang mau bahas? Absen. Oh, kamu susah ya nulis-nulisnya ya. Iya, kalau kalian nggak punya pen tablet susah banget nulisnya ya. Jadi mesti punya pen tablet ya. Kalau diketik pakai teks ya sulit juga kalian ya. Kalau nomor 4 nggak ada masalah ya, mudah ya. Coba kita cek lagi. Ini ada 32 responden. Kita cek ya. Kita cari nilai ini 100 bilang 100 ya. Ini kelihatan kan nilainya ya. Jadi di situ ada orangnya. Ini kalau mau kita cek ya, ini misalkan Wildan ya 100. Aymar Dava, Atar 80, Atar salahnya di nomor 5 juga. Atar salahnya di nomor 5. Kemudian siapa nih? 100, 80. Ini Rafli, Fariski sama nomor 5 juga ya. Kesamaan suku banyak, berarti kalian mesti yang salah-salah mesti belajar lagi. Nah, yang 80 biasanya salahnya di nomor 5. Nomor 4 ada nomor 4 salah juga nih. 5-nya benar, nomor 4-nya salah ya. Ini pengurangan nih ya. Masih ada nggak? Masih ada ya. 5 menit ya. Jadi pengurangan tinggal dikurangin aja efek kurangnya, hati-hati ya. Hati-hati salah mengurangkannya ya. Oke, saya pikir itu untuk hari ini ya. Kita cari dulu dia adanya bisa di dokumen. Zoom terakhir. Oke, jadi kesimpulan untuk hari ini ya. Kesimpulan untuk hari ini ya adalah ini ya. Tadi sudah saya tuliskan ya. Sudah saya tuliskan. Jadi kita materinya hari ini adalah suku banyak ya. Yang pertama tentang pengertian, kita bicara derajat, koefisien dan suku tetap ya. Kemudian operasi plus ya, min sama kalian sama kesamaan suku banyak. Tadi nilai yang 80 perlu diperdalam kesamaan suku banyaknya ya. Nanti tolong dilatih lagi soalnya. Nanti setelah ini akan saya berikan latihan soal yang ada di buku ya. Nanti saya taruh di grup aja ya. Kalau saya bacain nanti mungkin terlalu lama ya. Jadi latihan 1, latihan 2, latihan 3 nanti saya kasih tahu di grup saja. Dan yang ketiga adalah nilai suku banyak. Ya, caranya bisa dengan menggunakan substitusi dan honor. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar ini semua. Ini adalah materi pendahuluan ya. Sebelum masuk ke inti dari materi suku banyak. Nah, ini pemahaman awal saja. Begitu mungkin ya untuk hari ini. Silakan nanti diperdalam lagi materi yang dipelajari hari ini. Silakan ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri karena sebentar lagi pukul 12. Waktu kita mau habis. Silakan. Pak Yahya. Daf. Gimana Daf? Materi hari ini? Aman, Pak. Aman, oke. Arlo. Gimana Lo? Aman, Pak. Aman, alhamdulillah. Banyak satpamnya nih. Aman. Oke, saya pikir cukup ya untuk hari ini. Silakan disiapkan ke kelas.